Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rizki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pagi hari kita bisa berjumpa kembali di mana Abah seperti biasanya menyampaikan sebuah pokok-pokok pembahasan tentang proses perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, atau tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, tak lupa Abah pun mengiringi doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita, menjaga kesehatan kita, memanjangkan umur yang berkah, dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaan kita untuk mencari penghidupan dunia menuju bekal akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, telah hadir di konten Abah, telah menyimak, mendukung, dan memberikan suatu bentuk proses masukan-masukan berupa saran ataupun komentar-komentar dan pendapat-pendapat lainnya. Mudah-mudahan dalam hal ini Abah bisa memahami dan berbenah diri dalam membuat sebuah konten yang betul-betul bermutu dan berkualitas. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah yang budiman, topik pembahasan pada saat ini yaitu tentang pintarnya Nabiullah Khidir alaihissalam dalam menyamar di tengah-tengah kehidupan di saat adanya sang Satria Piningit. Jadi topik pembahasannya adalah penyamaran Nabi Khidir alaihissalam di saat adanya sang Satria Piningit. Para pemirsa konten Abah yang dimanapun berada, topik pembahasan yang Abah sajikan ini adalah sebuah topik pembahasan yang memang betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dimana tiada lain adalah untuk menyadarkan kembali masyarakat atau orang yang dijumpai oleh Nabiullah Khidir ya di saat zamannya sang Satria Piningit ini ada dan akan muncul, yaitu mengajak kembali kepada orang yang ditemuin ataupun masyarakat setempat untuk kembali ke jalan Allah, untuk kembali mengajak beramaliyah, untuk kembali berbuat kebaikan dan sebagainya. Termasuk amal-amal kita pun sering mendapat koreksi, teguran. Ya mungkin ada di antara kita yang rajin ibadah ya. Tapi ketika Nabiullah Khidir itu melihat di sisi lain ibadahnya ada sesuatu hal yang bisa mengganjal untuk amalnya sampai kepada Tuhannya atau kepada Allah, maka disinilah
mungkin ya. Disinilah Nabi Khidir itu adalah selalu melakukan penyamaran untuk memberikan ingatan atau kesadaran kepada orang itu. Nah, ada beberapa hal yang Abah dapatkan petunjuk dari sang Satria Piningit alias Bocangon. Ya, pernah beberapa kali bertemu dengan Nabi Khidir. Yang pertama adalah ya ketika beliau sang Satria Piningit itu ya dalam usia masih kanak-kanak ya, usia 13 ya. Disinilah Nabiullah Khidir mendoakan beliau. Tapi pada saat itu Nabiullah Khidir tidak memakai pakaian gamis ataupun surban, tapi memakai pakaian biasa, seolah-olah orang biasalah, orang Indonesia gitu ya pakaiannya. Terus Nabiullah Khidir pun ya, yang disampaikan oleh beliau itu yaitu menyamar menjadi seorang tukang bangunan. Tapi karena beliau ini diberikan juga kelebihan oleh Allah, Satria Piningit ini akhirnya bisa membaca bahwa itu bukan manusia biasa. Nah, itu terjadi ketika beliau sudah remaja. Sudah remaja mungkin di usia berapa tahun lah gitu ya. Gitu. Di mana tandanya untuk mengenali daripada Nabiullah Khidir alaihissalam di dalam penyamaran, yaitu tandanya cuma hanya yang paling teridentitas oleh kata sang Satria Piningit ya, isinya petunjuk dari beliau bahwa ini bisa dilihat di jidatnya, bekas sujudnya. Gitu. Mau beliau Nabi Khidir itu menyamar sebagai seorang pengemis ya, ataupun seorang pedagang gitu, ataupun yang sebagainya lah gitu, sebagai apa. Tapi ya inilah bisa kelihatan daripada di jidatnya, yaitu bekas-bekas sujud beliau. Nah, yang terakhir sang Satria Piningit dipinta oleh Nabi Khidir itu, kamu akan mau memilih bagian mananya dari diriku? Apakah kepalaku, badanku, atau kakiku? Ya. Artinya mengambil hikmahnya. Maka sang Satria Piningit meminta dari wajahnya. Nabiullah Khidir alaihi salam. Seperti itulah ya. Yang disampaikan sang Satria Piningit melalui petunjuk-petunjuk kegaiban kepada Abah. Nah, ini pun bisa terjadi kepada kita semuanya kalau kita memang bisa jeli, bisa teliti memperhatikan semuanya. Dan itu bukan hanya sekedar Nabiullah Khidir alaihissalam, tapi para leluhur pun itu menguji kepada kita. Ya, termasuk Ibu Ratu, ya, termasuk ya Sang Hyang Ismoyo ya, dan sebagainya. Itu menguji. Ya. Biasanya mengujinya di bagian amal kita yang sifatnya shadaqatun jariyah. Biasanya ke situ. Karena kalau sifatnya kita memberi sedekah kepada orang itu, sifatnya dia terujinya yaitu ketika kita itu ada kelapangan hati atau tidak, ada keikhlasan atau tidak. Ini di dalam keadaan yang sempit kitanya. Ya kalau kitanya rezekinya banyak, luas dan sebagainya, ya kan, hal-hal yang mudah kita memberikan sedekah secara
lapang dada dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya keadaan kita ini lagi sedikit sempit dan sulit, inilah yang akan biasanya teruji. Kalau memang kita betul-betul sedang dalam proses pencarian kepada Tuhannya. Ya, pencarian kepada mengenal Tuhannya. Ya, para penggemar YouTube, ya, mungkin Abah cukupkan sampai di sini saja. Inilah tentang penyamaran Nabiullah Khidir alaihissalam kepada kita, ya, yang ada di zaman sang satria piningit. Ya, sekali lagi Abah mengingatkan, sing waspada, sing hati-hati, ya, jangan salah kita teruji, ya, jangan sampai kita tidak paham kalau diuji oleh para leluhur kita ataupun para nabi-nabi yang ada, yang masih hidup di bumi ini, ya. Oke, itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada. Apabila penyampaian ini kurang sempurna ataupun salah ataupun kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.